Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Sanjaya dari Farmasi 2E dan terima kasih kepada Ibu dosen Sri Rejeki yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tentang titrasi iodimetri dan titrasi bratometri. Di sini definisi dari iodimetri yaitu merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai peneter. Iodimetri merupakan metode titrasi langsung yang mengacu pada titrasi dengan suatu larutan iod standar. Kemudian bratometri yaitu merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi oksidasi ion bromat. Di sini prinsip dasar iodimetri yaitu titik akhir titrasi ditandai dengan larutan berwarna biru. Lalu baku primernya itu kalium iodat, arsen trioksida. Kemudian baku sekunder itu iodium atau I2 dan indikatornya yaitu larutan kanji atau amilum. Kemudian untuk prinsip dasar bratometri ini, zat uji direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam. Kelebihan brom direaksikan dengan Ki berlebih, lalu iodium yang berbentuk titrasi dengan larutan natrium tiosulfat menggunakan indikator. Kemudian pentiter dari iodimetri ini pada titrasi iodimetri yaitu digunakan larutan iodin sebagai larutan pentiter. Iodin adalah oksidator lemah, sedangkan iodida merupakan reduktor lemah. Iodin hanya larut sedikit dalam air, namun larut dalam larutan yang mengandung ion iodida. Larutan iodin standar dapat dibuat dengan melarutkan iodin dengan larutan Ki pekat. Ditambahkan kalium iodida berlebih untuk meningkatkan kelarutan dan menentukan penguapan iod. Di sini ada indikator, kemudian indikator dari iodiometri. Sebagian indikator biasanya digunakan suatu larutan dispersi kloid kanji. Karena warna biru tua kompleks pati iod berperan sebagai uji kepekaan terhadap iod. Larutan kanji mudah terurai oleh bakteri, suatu proses yang dapat dihambat dengan sterilisasi atau dengan penambahan suatu pengawet. Kemudian dari indikator bromatometri ini yaitu metil jingga atau metil merah, dan indikator yang bisa digunakan dalam titrasi bratometri adalah larutan kanji. Komponen utama dari kanji yaitu amilosa, amilopektin yang perbandingannya pada setiap tumbuh-tumbuhan berbeda. Di sini ada penetapan kadar metode atau metode. Pada reaksi dasar iodiometri ini, larutan standar yang digunakan I2 ada reduktor tambah I2 tambah I- itu bereaksi menjadi I3-. Contoh senyawa yang dapat ditetapkan dengan iodiometri itu H2S, ada SN2+, AS3+, tambah N2H4, SO2, Zn2+, ada CD2+, tambah Hg2+, kemudian Pb2+, sintenin dan glutathione. Di sini ada reaksi dasar dari bratometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat. Di sini ada BrO3- ditambah 6H+ tambah 6E- yaitu bereaksi menjadi Br ditambah 3H2O. Dari persamaan reaksi ini ternyata bahwa 1 gram ekuivalen sama dengan 1/6 gram molekul. Di sini dibutuhkan lingkungan asam karena kepekaan ion H+ berpengaruh terhadap perubahan ion bromat menjadi ion bromide. Kemudian seperti yang terlihat dari reaksi sebelumnya, ion bromat itu direduksi menjadi ion bromide selama titrasi. Kemudian bromid yang dilepaskan akan merubah larutan menjadi warna
kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Penggunaan dari titrasi idiometri pada bidang farmasi ini yaitu penerapan titrasi sendiri dalam bidang farmasi. Salah satunya adalah penetapan kadar pada vitamin C. Asam terdapat pada vitamin C disebabkan oleh kandungan asam korbat dalam vitamin C tersebut. Untuk asam askorbat sendiri pun penetapan kadarnya pada dilakukan metode titrasi redoks karena askorbat lebih mudah teroksidasi. Di sini dari penggunaan titrasi bromatometri pada bidang farmasi, metode bromatometri itu banyak digunakan dalam industri obat-obatan dalam bidang farmasi, terutama dalam menentukan kadar mutu obat dari senyawa kimia. Contohnya itu ada insana, bedak salisil, dan bedak heorisin. Dari perbedaan iodimetri dan barometri ini, iodimetri itu yaitu titrasi secara langsung, kemudian bromatometri titrasi secara tidak langsung. Kemudian merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai pentiter. Dan barometri ini merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi oksidasi dari ion bromat. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.